Jadi pada nomor 5 ini tidak hanya satu ini. Mau mengatakan beberapa hal mungkin menurut saya ya. Yang pertama, bentuk dadanya apa? Flat. Itu yang mau dikatakan kan? Kalau dalam posisi berbaring, dadanya turun. Begini ya, ke bawah ya. Tidak terlihat mencembung begitu. Oke? Tidak tampak begini, tapi ke bawah begini ya. Kayak rata dadanya. Oke? Itu yang pertama. Jadi bentuk dada. Bentuk dada apa itu namanya? Yang dadanya masuk ke dalam apa namanya? Oke, dicari Depresi, ya Bu. di situ ya. Apa? Depresi. Enggak depresi lah. Bentuk dada itu adanya, enggak ada bentuk dada depresi. Ayo. Bentuk dada itu pasti dibahas oleh Pak Kiryadi. Udah ketemu Pak Kiryadi? Waktu patologi? Udah, Bu. Iya, pasti ada. Harus saya kasih tahu loh sama Pak Kir. Ini masa bentuk dada nggak pada tahu nih Pak. Gimana sih? Apa Bapak yang harus balik ngajar lagi atau mahasiswanya yang harus balik lagi ke pelajaran yang kemarin? Saya bilang gitu nanti ya. Ayo, bentuk dadanya nanti dicari ya. Bentuk dadanya apa? Yang kedua, ini mau mengatakan bahunya retraksi. Ya kan? Nih gejalanya secara itu bahu retraksi. Kemudian mau mengatakan bahunya sangat mobile, tidak stabil persendiannya, ya kan? Bagaimana cara tahu itu semuanya? Kalau yang untuk dada bisa dilihat, diobservasi. Kalau bayinya telentang terlihat rata. Kalau bayinya dimiringkan juga terlihat rata. Kalau kita melihat secara umum yang namanya dada saat diberdirikan maupun ditidurkan itu terlihat ada sedikit mencembung ya ke depan. Tapi kalau rata ini dapat diobservasi terlihat loh kok rata dadanya gitu ya. Tidak ada gembungan, jadi bisa dilihat dengan observasi. Yang dilakukan dari sebelah dari lateral bukan dari depan. Kalau memang bisa didudukan atau diberdirikan. Pada bayi tentu saja tidak bisa diberdirikan, tidak bisa berdiri diberdirikan atau di posisi duduk ya. Jadi bisa dilihat dari miring. Dari lateral. Oke. Kalau sendi sangat mobile kita bisa sentuh. Kita cek kok kayaknya keplek gitu ya. Kayak mau lepas itu. Berarti sendinya sangat mobile. Biasanya cenderung pada apa namanya? Apa namanya? Floppy, kayak tonusnya floppy gitu ya, kayak mau lepas, kayak digerakkan mudah banget sendinya geser-gesernya. Itu namanya tidak stabil atau apa namanya ya, tidak stabil, sendinya tidak stabil. Biasanya mengganggu keseimbangan. Kemudian yang ketiga tadi mau menyampaikan bahunya retraksi ya. Ini kenapa harus ganti? Oke. Jadi nomor 5 itu isinya ada 3.
bentuk dada, sendinya mobile, kemudian retraksi. Nah, yang belum tahu ini kanan kirinya sama atau retraksinya itu kanan kirinya sama atau pada salah satu yang sisi yang terkena. Kemudian nomor 6, gerakan dada bagian atas tampak jelas. Maksudnya apa ini? Artinya pola nafas didominasi dengan pola nafas dada. Baca begini siapa yang ngerti coba? Ngerti, itu representasi. Oke. Jadi pola nafas menggunakan pernafasan dada. Nomor 7. Krepitasi. Krepitasi itu apa? Adzan ya. Stop dulu ya.
Oke, lanjut. Nomor 7, krepitasi. Ini jangan sampai ini hanya satu kelompok, yang lainnya harus istilah dan cara melakukannya nanti saya ambil sesuai yang tidak tahu saja. Krepitasi apa krepitasi? Halo? Iya, Ibu, izin menjawab, Ibu. Untuk krepitasi itu adalah berderak atau suara kisi yang disebabkan oleh tulang bergesekan satu sama lain. Seperti itu, Ibu. Tulang? Nah, ini kalau krepitasi pada auskultasi masa suara tulang? Ini maksudnya apa ini krepitasinya? Ya, Ibu. Jadi krepitasi pada dada itu untuk merasakan tekstur yang seperti busa pada dinding dada, Bu. Jadi untuk tahu kalau ada udara di dalam dada itu, Bu. Seperti itu, Bu. Saya belum ngerti. Ayo, yang lain. Ya, selain Nabila, ayo. Krepitasi yang dimaksudkan ini apa ini? Yang lain? Ini ada orangnya nggak sih? Halo? Senyum-senyum. Yang itu dijawab dong. Sebentar, tadi kelompok Diska. Ya, Bu, izin menjawab. Krepitasi yang dimaksud di sini itu bunyi berdasarkan dan bukan adanya gelembung-gelembung udara di bawah kulit, Ibu. Ini ambil di mana sumbernya? Malah mati. Ambil di mana sumbernya? Di bacaan tadi atau di tempat lain? Ya, izin menjawab, Ibu. Untuk manifestasi klinisnya di PDF yang Ibu berikan di VLC, Bu. Terus di situ ada krepitasi. Ada nggak? Jadi di coba ya, kalau kurang paham, dilihat. Oh, ini istilah krepitasi. Krepitasi dada apa ya? Dicari. Kalau tidak tergambar, karena gini, jangan sampai nanti tidak paham. Nah, ini kan menggunakan auskultasi. Jadi, krepitasi pada dada, tadi kan yang pertama yang diterangkan siapa tadi yang menjawab?
Zidan apa ya? Yang tulang, kayak tulang. Kalau tulang kan keriak-keriak gitu ya. Nah, tadi Nabila apa ya? Tadi yang menyebutkan yang kayak busa. Ini seperti apa? Nah, kalau tidak masih belum paham, coba pakai YouTube. Di YouTube biasanya apa? Crepitation gitu ya. Apa? Crepitation inspirasi gitu. Nanti biasanya ada contohnya. Jadi ada suaranya. Saya berharap tidak sekedar oh hanya nulis, kalau nggak ngerti gimana gitu kan. Itu harus dicari. Bersih ya. Nah, kalau suara tadi pas diminta tarik nafas itu kayak ada suara lain kayak gitu ya. Gitu. Kedengeran nggak sih? Gitu. Kalau kita jadi kayak suara tadi gambarannya kayak busa, kayak pokoknya kayak ada gitu ya. Nah, itu nanti akan terdengar, makanya perlu pakai, coba saya cari di YouTube. YouTube. Jadi cobalah cari dengar suara sampai paham, jangan sampai nggak ngerti. Seperti loop dup itu kan, loop dup pada tahu nggak? Nah, cari di YouTube, jangan cuma dengar istilah dosennya. Nanti terdengar ada suara apa loop dup. Loop dup itu apa? Loop dup apa? Karena begitu kita dengar di YouTube itu suaranya sangat beda ya. Sangat beda. Tidak ada suara loop dup gitu, nggak ada. Tapi rasanya duk, duk, gitu ya. Itu berbeda. Jadi kalian akan dengar irama jantung yang seperti apa. Kalau tidak mencari suara aslinya, kalian nanti akan bingung waktu assessment. Oke. Krepitasi. Bentar ya. Semoga. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan. Halo teman-teman, nyaris mau ada tanda-tanda juga. Kanan dan gravitasi minimal 2 garis 2 saja, jadi bisa nggak perlu ada pattern kalau ya jadi bisa garis. Oke, sambil cari yang sendiri ya nanti ya. Jadinya suaranya seperti Ya, itu, baik, kayak Ibu. zzz gitu ya, kayak suara berat. Kenapa? Karena ada kayak ada gesekan. Oke. Oke, apa lagi tadi? Baik, jadi itu krepitasinya dipastikan bisa ya. Pakai auskultasi
kalau untuk yang baby, ininya dibalik ya. Apa namanya, stetoskopnya pakai bagian yang kecil. Saya nggak bawa stetoskop ini. Oke, pakai bagian yang kecil. Itu akan lebih peka. Kemudian yang terakhir ini nomor 8, kadang-kadang muncul sianosis. Biasanya kalau bronkiolitis itu batuknya itu banyak, frekuensi batuknya sering. Kadang-kadang kalau batuknya saking banyaknya itu sampai pucat kebiruan, atau kita sebutnya kadang-kadang muncul sianosis ya. Sianosis itu berarti menunjukkan kekurangan oksigen. Kalau sudah sampai seperti ini, muncul sianosis, harus dirilekskan total. Oke? Ada lagi manifestasi klinisnya? Ini saja? Iya Ibu, ini saja Bu. Oke. Jadi sebenarnya ada tambahan, yaitu nanti pada saat pemeriksaan akan ditemukan penurunan pengembangan dada. Cara mengukur pengembangan dada bisa apa belum? Ada di 3 tempat, di aksila, di prosesus sipoideus, dan di antara PX dengan umbilikus. Oke, jadi ada 3 area pengukuran pengembangan dada. Yang di aksila namanya bagian atas, yang di prosesus sipoideus artinya bagian tengah, dan yang antara umbilikus dengan umbilikus dan PX itu bagian bawah atau lower. Cara mengukurnya ada di buku itu tadi, di materi saya. Ada pengukuran dada pada bayi. Oke? Bayi dan anak. Nanti dibaca ya. Oke, next. Kita sampai jam 1 aja ya. Semoga 5 menit selesai. Kelompok berikutnya. Siap, volunteer aja deh. Siapa aja yang bisa duluan. Bronkiektasis deh, bronkiektasis. Iya Ibu, mohon izin share screen ya Bu dan teman-teman. Silakan. Langsung manifestasi klinisnya. Patologinya udah belajar dengan orang lain. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Kami dari kelompok bronkiektasis ingin mempresentasikan mengenai penyakit bronkiektasis itu sendiri. Ya, untuk yang selanjutnya itu kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Aris, Yasmin, Fadina, Sabil, dan saya sendiri Zidni. Ya, untuk selanjutnya itu langsung saja ke teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Baik, yang di sini pertama ada manifestasi klinis bronkiektasis. Gambaran klinis bronkiektasis sangat bervariasi. Beberapa pasien tidak menunjukkan gejala sama sekali, atau gejalanya itu hanya dirasakan saat eksaserbasi. Dan beberapa pasien mengalami gejala setiap hari. Bronkiektasis harus dicurigai pada setiap pasien dengan batuk kronis, dengan produksi sputum atau infeksi saluran napas berulang. Hemoptisis, nyeri dada, penurunan berat badan, bronkospasme, sesak napas, dan penurunan kemampuan fisik juga didapatkan pada pasien bronkiektasis. Sputum dapat bervariasi mulai dari mukoid, mukopurulen, kental, dan liat. Gambaran sputum 3 lapis yang meliputi lapisan atas yang berbusa, lapisan tengah mukus, dan lapisan bawah purulen merupakan gambaran patognomonik, namun tidak selalu dapat dijumpai. Batuk dengan bercak darah dapat disebabkan erosi saluran napas terkait infeksi akut. Nyeri dada pleuritik ditemukan pada beberapa pasien dan menunjukkan proses peregangan saluran napas perifer atau pneumonitis distal yang berdekatan dengan pleura visceral. Di masa lampau, jari tabu merupakan tanda klinis yang sering dihubungkan dengan bronkiektasis. Namun, penelitian menunjukkan prevalensinya hanya 3%. Sesak napas dan wheezing temukan pada 75% pasien sehingga sering rancu dengan gejala klinis PPOK. Eksaserbasi terjadi bila didapatkan 4 atau lebih gejala berikut. Batuk dengan peningkatan dahak, sesak bertambah, peningkatan suhu badan lebih dari 38 derajat, peningkatan wheezing, penurunan kemampuan fisik, fatigue, dan penurunan. Ya baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan vital sign, yaitu ada respiratory rate dihitung selama 60 detik. Ukuran normal pada bayi yaitu 30 hingga 40 kali per menit, dan pada ukuran normal pada anak yaitu 20 hingga 30 kali per menit. Selanjutnya ada pemeriksaan pola nafas atau istilah nafas. Yang pertama ada dyspnea atau pernafasan sulit. Yang kedua ada tadipnea, pernafasan lebih dari normal, yaitu lebih dari 20 kali per menit. Ada bradypnea, pernapasan kurang dari normal, kurang dari 20 kali per menit. Ada apnea, pernapasan terhenti, dan ipnea, pernapasan normal. Yang kedua ada pemeriksaan fungsi paru atau spirometri. Nah, untuk pemeriksaan spirometri dapat memperlihatkan gambaran keterbatasan aliran napas dengan penurunan FEV1 dan penurunan rasio FEV1 per FVC. Namun pada beberapa pasien dapat ditemukan gambaran spirometri normal. FVC dapat normal atau sedikit menurun mengindikasikan suatu impaksi mukus. Hiperreaktivitas bronkus juga didapatkan pada penderita bronkiektasis. Pemeriksaan 6 minute walking test atau tes berjalan dilakukan untuk melihat kapasitas fungsional paru dan dapat diterapkan pada bronkiektasis. Penurunan kapasitas latihan berkorelasi dengan tingkat keparahan pada HRCT. Selanjutnya ada pemeriksaan HRCT. Pemeriksaan ini dapat mengklarifikasi fotoronsen toraks dan memetakan kelainan saluran respiratorik yang tidak bias yang terlihat dengan fotoronsen toraks. Gambaran HRCT yang dihasilkan dapat berupa
cylindrical atau tramlines, varikosa atau varikose, dan kistik. Lalu ada yang keempat, ada kultur sputum. Jika memungkinkan, beberapa sampel sputum diambil secara mendesar, diikuti dengan 3 hingga 6 sampel bulanan. Sputum purulen menggambarkan masuknya neutrofil ke dalam sekret sputum. Karena itu, purulen sputum dapat digunakan sebagai petunjuk adanya infeksi. Bukan hanya menggambarkan kemungkinan identifikasi bakteri, tetapi juga jumlah bakteri, potensi peradangan, dan kerusakan pada sekret sputum. Lalu bakteri pada pasien bronkiektasis itu umumnya terdiri dari yang pertama Haemophilus influenza, bakteri paling umum pada non-CF bronkiektasis dan lebih banyak menyerang pasien muda. Lalu yang kedua ada Pseudomonas aeruginosa, ditemukan sekitar 30% dari kasus bronkiektasis. Yang ketiga ada Streptococcus pneumoniae, yang keempat Staphylococcus aureus, dan yang kelima ada Aspergillus fumigatus. Ya, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Mungkin dari Ibu Iha ada yang ingin ditambahin. Bisa aja ingin ditambahin, gimana? Oke, yang khas dari bronkiektasis ya, pemeriksaan yang perlu diingat-ingat. Sebenarnya hampir sama dengan bronkiolitis, tapi itu terkait sputum. Kalau batuk yang namanya mulai bronkitis, bronkiolitis, bronkiektasis, semuanya batuk banyak, sering, dan berdahak batuknya. Nah, pada bronkiektasis ini, semakin anak diterlentangkan, dia akan semakin sesak. Ini berlaku baik pada anak maupun pada orang tua. Bronkiektasis itu kalau mereka akan cenderung pakai setengah duduk. Kalau semakin terlentang, semakin lurus badannya 180 derajat, akan semakin sesak, gitu ya. Itu ciri khasnya, manifestasi klinisnya. Yang kedua, bronkiektasis itu ada ciri pada sputumnya itu sudah terinfeksi. Jadi biasanya terinfeksinya mulai dari ringan sampai lunak. Jadi tadi kenapa sampai ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Biasanya secara kasat mata pun sputumnya itu berwarna mulai dari hijau kalau masih ringan, kemudian ke putih kecoklatan itu isinya sudah nanah, dan kalau ada darah biasanya isinya merah. Nah, kalau sudah kecoklatan dan itu biasanya orang sudah dengan sesak sekali, bayi juga sudah sesak, dan itu bakterinya, tadi kan menyatakan bakterinya apa dan jumlahnya makin banyak, dan secara kasat itu bau karena nanah. Jadi berbau. Pasien bronkiektasis itu bau sekali, ya. Itu yang khas. Pemeriksaannya sama tadi dengan dimulai dari masa anamnesis, kemudian pemeriksaan auskultasi, inspeksi, palpasi sama dengan yang bronkiolitis ya. Jadi yang pernah saya kasih di status klinis ya, dari depan, samping, kanan, kiri, dan di buku itu terlihat caranya. Untuk bronkiektasis tambahannya hanya itu. Oke, kita next. Apalagi yang ada? Waduh, udah jam 12 kurang seperempat.
Apalagi next? Asma. Ini pemeriksaan asma triki. Mari kita lihat. Ada kelompok asma? Ada Ibu, tunggu sebentar ya Bu. Ini jam saya habis ya? Hanya tinggal hari ini ya? Si Pen? Saya 2 kali pertemuan ya kalau nggak salah ya? Iya, Ibu. Ini mau sampai jam berapa nih? Tadi kalian pakai Zoom apa ini sih? Apa istirahat 2 jam tadi? Diskusinya sendiri-sendiri, Bu. Masing-masing kelompok. Oh. Ini kalau sampai jam 2 mau? Apa mau istirahat selesai? Jam 1? Belum selesai tapi ini. Gimana enaknya? Nanti disepakati ya. Ayo silakan Asma dulu. Baik, saya izin mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dan terutama Ibu Ica yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai asma. Bisa dilanjut? Langsung ke itu aja, manifestasi klinis. Ya, manifestasi klinis asma. Dari anamnesis didapatkan adanya riwayat penyakit atau gejala. Itu yang pertama bersifat episodik, reversibel dengan atau tanpa pengobatan. Kemudian gejalanya berupa batuk, sesak nafas, rasa berat di dada dan berdahak. Kemudian gejalanya timbul atau memburuk di malam hari. Dan respon terhadap pemberian bronkodilator. Ayo, kok berhenti? Ya, selanjutnya di sini ada cara identifikasi dari asma itu sendiri menurut Profesor Dr. Faisal Yunus, di mana yang pertama memperhatikan gejala-gejala yang timbul secara berkala. Kemudian yang kedua mengetahui melalui riwayat keluarga pasien, apakah memiliki alergi-alergi yang dapat memicu asma atau tidak, seperti rinitis atau alergi atau bersin-bersin dan lain-lain. Kemudian konjungtivitis, alergi seperti mata berair dan lain-lain. Kemudian ada dermatitis alergi seperti kulit merah dan lain-lain. Dan yang ketiga, lakukan tes itu menurut Dr. Kasum Supriyadi. Tesnya itu antara lain ada pemeriksaan spirometri, kemudian ada cek arus ekspirasi atau AP, kemudian ada uji provokasi bronkus, kemudian ada pemeriksaan status alergi, dan yang terakhir ronsen dada. Di sini ada pemeriksaan spirometri. Adapun urutan prosedurnya itu pasien diminta duduk di tempat yang telah disediakan oleh dokter. Setelah itu dokter akan menempatkan semacam klip di hidung pasien yang dimana berfungsi untuk menutup kedua hidung pasien. Kemudian dokter akan memasang masker pernapasan di mulut pasien. Kemudian dosen meminta pasien untuk menarik nafas dalam-dalam, menahan nafas selama beberapa detik, lalu menghembuskan nafas sekuat mungkin ke dalam masker pernapasan. Dan dokter biasanya akan meminta pasien untuk mengulang hal tersebut sebanyak 3 kali untuk memastikan hasil yang konsisten. Nah, setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan hasilnya diperoleh, dokter akan menilai fungsi dari paru-paru pasien itu seperti apa.
Ya, lalu di sini ada pemeriksaan AP. Untuk pemeriksaan arus puncak ekspirasi ini itu urutan prosedurnya itu yang pertama, bila memerlukan pasang mode pipe ke ujung peak flow meter, kemudian penderita berdiri atau duduk dengan punggung tegak dan pegang peak flow meter dengan posisi horizontal atau mendatar, tanpa menyentuh atau mengganggu gerakan marker. Kemudian pastikan marker berada pada posisi skala terendah atau 0. Selanjutnya, penderita menghirup nafas dalam mungkin, masukkan mouth piece ke mulut dengan bibir menutup rapat mengelilingi mouth piece, dan buang nafas sesegera dan sekuat mungkin. Selanjutnya, saat membuang nafas, marker bergerak dan menunjukkan angka pada skala. Dan kemudian di situ dicatat hasilnya. Lalu selanjutnya, kembalikan marker pada posisi 0, lalu ulangi langkah tersebut 2-4 sebanyak 3 kali. Dan pilih nilai paling tinggi. Bandingkan dengan nilai terbaik pasien tersebut atau nilai prediksi. Terakhir, pada penderita anak, lakukan langkah ketiga seolah-olah seperti meniup lilin ulang tahun. Ya, selanjutnya bisa dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian. Berikut yang telah disampaikan oleh kelompok kami, apakah dari Ibu Iha ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi mungkin, Bu? Baik, untuk Asma, saya mau coba nanya, ini ada pemeriksaan berkala itu maksudnya pada anamnesis itu maksudnya gimana tuh? Saya tidak paham itu. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi bersifat episodik, reversible atau tanpa pengobatan. Dengan atau tanpa pengobatan maksudnya apa nih? Jadi kita sebagai fisioterapi harus bagaimana? Izin mencoba menjawab, Ibu. Namun kalau salah mungkin mohon dikoreksi atau diluruskan. Yang dimaksud dengan manifestasi dari bersifat episode ini, asma itu kan munculnya kalau misalnya dia ada pemicunya gitu ya, Bu. Nah, misalnya dia lagi aktivitas berat terus dia kecapean, itu kan bisa asmanya kambuh. Nah, saat kambuh itu menurut saya pribadi itu terjadi secara episodik. Jadi dia bisa terjadi kali ini, kemudian di aktivitas lainnya dia bisa terjadi lagi. Saat ingin tidur juga bisa terjadi karena akibat dari suhu yang dingin pada malam hari. Kemudian untuk reversible dengan atau tanpa pengobatan itu, ya dari yang saya ketahui sendiri, itu ada atau tidaknya efek dari cairan obat gitu, Bu. Kalau menurut saya, kalau salah mungkin boleh dikoreksi, Bu. Oke. Jadi bagaimana tahu seseorang punya asma kalau dia episodik? Kan datang belum tentu lagi kumat kan? Belum tentu lagi serangan. Izin mencoba menjawab, Ibu, bagaimana cara kita tahu dia asma kalau lagi nggak kumat kan? Pada asesmen itu ada pemeriksaan awal ya, Ibu, dari biodata, terus dia gejala yang dialami itu apa, keluhannya, alasannya ke fisioterapi itu apa, bisa kita tahu dari situ sih, Bu. Apa keluhannya? Kira-kira kalau kita tanya apa keluhannya? Jawabnya. Untuk tahu itu asma. Ini, Bu, sesak napas, terutama dirasakan parahnya itu pada malam hari atau menjelang pagi-pagi buta subuh-subuh gitu, Bu. Terus ya bagaimana kita tahu? Jadi apa keluhannya gitu? Apa kenapa, Bu? Gitu kan kita tanya ya. Jawabnya apa? Orang asma.
Ini paling sering kecele pada proses pemeriksaan. Kalau menurut saya, karena saya belum pernah periksa orang asma juga, ini Bu, jadi kan tadi Ibu tanya, kenapa Bu, gitu. Nanti pasiennya tuh kayak menjelaskan, ini saya setiap waktu malam menjelang pagi itu sering merasakan sesak yang berlebihan, kemudian kadang itu juga saat napas ada suara mengi, kemudian sering batuk juga, terus sering sesak napas berlebih gitu, kalau menurut saya. Mungkin boleh diluruskan kalau saya salah, Ibu. Terserah mau lurus mau itu ya, mau bengkok. Oke, jadi hal yang paling penting dalam asma secara umum pasien itu tidak datang pada kondisi serangan. Bagaimana kita tahu? Jadi kita tanyakan keluhannya, betul tadi seperti diceritakan Melin, kalau dia akan menyampaikan, saya kadang-kadang mengalami ini, gitu ya. Jadi mengalami ini, mengalami sesak nafas dalam waktu singkat, bahkan kalau orang yang asma itu kadang sampai bilangnya seperti mau mati gitu ya. Jadi nggak bisa napas, tegang semuanya, dada sakit sekali, begitu. Jadi serangan asma dengan serangan jantung itu mirip-mirip. Kemudian perbedaannya kalau serangan jantung itu ada di dada kiri, kemudian biasanya menjalar ke tangan. Kalau serangan asma tidak menyeluruh di dadanya, tidak terpusat. Terus kalau serangan jantung rasanya nyeri dada. Kalau asma kesulitan bernafas. Jadi saat menghirup dia tidak bisa. Jadi kesakitan dadanya karena memang kontraksi dari saluran pernafasan. Itu yang membedakan. Pertanyaannya tetap bagaimana tahu asma? Apa keluhannya? Saya kadang-kadang merasakan begini. Jadi karena tidak di depannya terjadi serangan, maka kita sampai yang kita dapat adalah informasi, mendengarkan. Kemudian kita menggali seberapa sering pasien mengalami serangan. Itu penting. Jadi dalam asma itu yang perlu ditanyakan adalah kapan serangannya, apa pemicunya, seberapa lama serangannya, dan seberapa sering serangannya. Oke? Jadi karena dia tidak terlihat di saat kita mengevaluasi atau mengassessment, maka yang perlu dipastikan adalah kita tahu seberapa sering dia terserang, serangannya muncul, maka nanti pun akan evaluasinya sebenarnya, evaluasi keberhasilan intervensi ini terkait tingkat keseringan serangan atau tidak. Begitu. Yang berhasil sudah bertahun-tahun sudah tidak pernah serangan lagi. Begitu ya. Jadi pada asma yang paling khas itu yang harus dilakukan pada assessment, menanyakan kapan terjadi, kemudian pemicunya, seberapa sering frekuensi terjadinya. Oke? Oke, next. Ini mau gimana ini? Mau istirahat, mau sampai jam 2, habis ini ada mata kuliah apa? Ada dokumentasi fisioterapi, Bu. Jam berapa? Jam 2. Jam 2. Terus kita mau gimana? Saya butuh kalian yang pertama ini menyelesaikan, yang kedua kalian harus praktek menggunakan alat-alat untuk mengassessment. Jadi kalian harus bisa menggunakan alat spirometri, menggunakan treadmill,
pada sistem respirasi yang dinilai adalah singkat ya, endurance. Jadi kalian harus memeriksa endurance. Endurance itu yang harus dilakukan pengukuran 6-minute walking test. Kalian harus bisa menghitung MET dari MET dari atau tingkat kebugaran pada seseorang. Jadi yang perlu dipelajari adalah penggunaan peak flow, penggunaan spirometri, penggunaan treadmill untuk mengetahui kebugaran seseorang. Untuk tes respirasi itu yang penting. Jadi silakan dialokasikan waktu kapan? Hari Senin aja ya asesmen itu? Iya, Ibu. Nanti kalau ada yang waktu berlebih, ini ya, info ya. Yang dewasa itu kalian kebugaran Harvard step test itu harus bisa. Udah diajarkan belum? Kalau sudah diajarkan di tempat lain nggak apa-apa. Yang naik turun itu ya tangga ya, Bu? Ya. Udah. Pernah. 6-minute walking test juga sudah. Kalau sudah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau yang walking test belum, Bu? 6-minute walking test belum. Belum. Terus spirometri sudah belajar. Belum. Kalian nanti alokasikan waktu, janjian dengan laporan, minta belajar itu, menggunakan spirometri, menggunakan treadmill, menggunakan peak flow meter ya. 6-minute walking test nanti bisa tidak harus di laboratorium, tapi kalau yang treadmill untuk mengukur kebugaran itu semuanya perlu dilakukan di lab. Nanti dialokasikan waktu ya. Ini mau lanjut apa mau stop? Hari Senin itu sulit karena pagi saya upacara ya. Iya, Ibu. Halo, gimana Ibu ini? izin jawab, Ya. mungkin dicukupkan saja ya Ibu, karena jam 2 nanti kita juga masih ada matkul dengan Pak Ganes, Ibu. Ya, oke. Tapi nanti cari waktu ya, satu waktu untuk itu ya, ke laboratorium. Untuk praktiknya kan Ibu? Belajar itu. Ya. Ya, baik Ibu. Oke. Ya sudah, hari ini kita cukupkan. Selamat belajar, tetapi walaupun dicukupkan, itu semua bahan presentasi dijadikan satu folder drive terus dikirim ke saya ya. Ya, baik, Bu. Nanti saya upload di VM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama.